Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sesuai dengan judul kartu tarotnya hari ini, mari bacakan untuk melihat asmaranya kamu yang saat sekarang kebetulan aja ya lagi berstatus single. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana energinya kamu ya. Dan juga kita akan nanti sedikit intip-intip tentang energi mantan, dan berikut kita akan lihat lagi bagaimana situasinya kamu di bulan Agustus. Apakah akan ada minat asmara baru yang mendekat ya, yang hadir dalam hidupnya kamu. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi asmaranya kamu dulu ya, kita lihat energinya dulu, energinya kamu dulu. Nah, jadi kalau Mari bilang begini ya, Mari agaknya kurang yakin kalau kamu beneran jomblo yang sudah beneran jomblo gitu ya. Soalnya di sini tuh kayak masih energi berpasangan. Nah, kayak gitu. Bisa jadi sebenarnya kamu masih terkoneksi ya sama dia yang kamu sebut sebagai mantannya kamu gitu ya. Jadi rasa-rasanya belum 100% relationship-nya kamu sama dia sudah berakhir gitu ya. Belum 100% di sana. Sebab masih ada di situ tuh katakanlah mungkin pertemuan gitu ya, atau chattingan gitu ya, atau ini masih ada aktivitas bersama yang kalian lakukan yang gayanya itu layak seperti orang yang sedang berpasangan. Mungkin judulnya aja ya, judulnya aja yang udah lu gueen, lu gue gitu ya. Tetapi sebenarnya aktivitas-aktivitas sebagaimana ketika masih terhubung di situ tuh walaupun katakanlah sesekali ya, tetapi masih tetap dilakukan. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin juga bahkan ini tuh panggilan sayangnya yang masih diperdengarkan, yang masih didengarkan gitu ya. Jadi kalau dulu tuh manggilnya ayang bebek gitu ya. Cibi-cibinya aku misalnya kayak gitu ya, ayang-ayangnya aku gitu ya, Kanda Dinda, atau mami papi gitu ya, atau abi umi gitu ya, itu tuh masih ya, masih gitu loh. Jadi kalau Mari bilang hati belum selesai, ternyata tuh di sini gitu lah ya. Jadi untuk melepaskan satu sama lain, Mari bilang di situ tuh kayaknya bukan sebuah kewajiban bagi kalian berdua gitu loh ya. Dan bahkan di sini tuh lebih kayak cenderung condongnya itu tuh apakah hubungan ini masih bisa untuk diperbaiki. Nah, kayak gitu ya. Apakah masih bisa dilanjutkan kembali gitu. Jadi masih tetap ada perawatan. Mari lihat dalam relationship-nya kamu sama si mantannya kamu ini, masih ada perawatan di situ. Gitu ya. Minimal lah ya. Serendah-rendahnya kejadian energi yang Mari baca di sini, ini tuh masih kayak nyari-nyari perhatian. Nah, seperti itu ya, nyari perhatian dan memberikan perhatian itu gitu loh. Nah, di sana ya. Ya mungkin beberapa di antara Cancer, oke, aku tetap dengan si mantan gitu ya. Adalah koneksinya entah apapun jenis model keterhubungan kamu sebut sama si mantannya kamu ini. Nah, memang ada beberapa di sini yang Mari lihat itu tuh udah mulai ya meneropong. Udah mulai meneropong. Yang mana-mana nih yang bisa dijadikan sebagai pasangan yang memang mendapat status jelas gitu ya. Ini loh kekasihnya aku, salam kenalan,
ini pacar barunya aku gitu ya, atau ini nih calon mamanya anak-anak aku, ini calon yang membuahi rahimku. Ya tetap kamu mau tetap memang tahu kamu harus nyari itu gitu loh, kamu harus membuka diri pada hal baru itu gitu ya. Jadi kayak kamu bisa seperti orang yang bermain di dua kondisi ya, di dua keadaan di sini gitu. Dan kalau Mari bilang sih, kamu mungkin tidak yang terlalu sulit ya, jika memang kamu udah punya kebutuhan yang sangat besar untuk berpasangan. Soalnya di sini tuh kamu rasa percaya dirinya sebagai seorang pria atau sebagai seorang wanita, Mari lihat ini tuh cukup tinggi sekali. Gitu loh, kamu bisa mempopulerkan dirinya kamu di kalangan minat orientasi seksualnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Kamu bisa mengangkat dirinya kamu untuk menjadi sorotan, gitu ya. Kamu bisa milih, ibaratnya gitu. Kamu gak usah repot-repot meneropong juga, Mari lihat. Kamu bisa punya daya tarik untuk menarik mereka-mereka yang menjadi kandidat untuk nanti kamu pilih salah satunya, atau mungkin salah duanya, gitu ya, atau mungkin salah tiganya. Kamu bisa di sini, gitu loh. Ya, soalnya auranya kamu itu tuh nggak mendem. Gitu loh, auranya kamu itu tuh nggak ketutupan sama hal-hal yang membatasinya kamu dari interaksinya kamu sama minat orientasi seksualnya kamu, gitu ya. Kalau Mari lihat mah kenceng di sini energinya kamu gitu, entah memang dengan sengaja kamu memancarkan auranya kamu itu, atau ya memang itu sudah otomatis aja, sudah otomatis hasil dari olahan dulunya kamu gitu ya. Bagaimana menampilkan diri sisi yang terbaiknya kamu gitu ya, bagaimana untuk memahami dirinya kamu gitu ya, udah kamu olah dulu. Jadi saat ini tuh udah kayak yang autopilot aja, gak usah pun kamu mesti bergaya begini, mengatur dirinya mau begitu ya, acting seperti ini seperti itu, poles sana sini, tapi kamu udah paham gitu, kamu udah langsung otomatis tahu gitu ya, kamu harus melakukan apa. Nah di situ ya, dan ya hatimu bahagia, hatimu bahagia ya, atau di sini tuh sedang dalam proses membahagiakan hatimu untuk beberapa, pikiranmu di sini Mari lihat tenang gitu ya. Dan mungkin kayak yang jika pun kamu katakanlah ya di sana tuh punya tantangan dalam hidup, ini bisa jadi hanya urusan percintaan aja. Kalau soal duit mah nggak gitu menyulitkan. Pekerjaan ya masih dikatakan bisa untuk kamu handle gitu ya. Bisnis, masih adalah di sana tuh gambaran-gambaran cahaya terangnya gitu ya di dalam bisnis gitu. Jadi ya di antara semua aspek hidup ya yang hidup dasarnya manusia ya, Mari lihat urusan sebatas kayak yang punya status aja ya, sebatas yang punya status untuk berpasangan. Nah mungkin itu aja yang agak menjadi challenge-nya hidupnya kamu gitu ya, butuh status. Soalnya kalau berlaku atau berada dalam urusan cinta-cintaan, kasih sayang ya seperti Mari bacakan tadi, kamu nggak sepi di sini, masih ada dia mantan, minimal seperti itu ya, masih ada mantan yang masih ngider-ngider di hidupnya kamu, atau kamu yang masih sweeping di hidupnya dia. Ya kayak gitu ya. Ya jadi nggak ada cerita aku sepi, aku sendiri, loneliness lah namanya gitu ya, bahasa-bahasa kerennya. Di situ. Dan kalau Mari bilang bukannya kamu di sini tuh gamon ya, gagal move on gitu, enggak. Bukan soal kamu gagal move on, tapi memang dirimu itu tuh belum mau gitu aja. Orang gagal move on itu kan mau berpindah, mau nge-switch hidup gitu kan. Tetapi kok kayaknya energinya nggak ada di sana. Ya, untuk berpindah dari satu siklus ke siklus lain, nggak ada energinya. Itu yang gamon kan, gagal move on. Tapi di sini kalau kamu mau move on segera, nggak problem untuknya kamu, nggak masalah. Mari lihat di sini ya, urusan geleng gitu ya, urusan gampang gitu loh.
ya, hanya kayak sekedipan mata. Tapi di sini memang pilihan sadarnya kamu, gitu ya, pilihan sadarnya kamu yang masih mau punya urusan, gitu ya, sama si mantannya kamu ini. Nah seperti itu, ya, karena kayak Mari lihat juga rasa percaya dirinya kamu untuk balik sama si pasangan, sebenarnya itu tuh besar sekali. Bukannya kamu di situ tuh ragu-ragu, bisa nggak ya gue sama dia ya? Rasanya Mari nggak ada keraguan-raguan di situ. Ada sudah faith-nya gitu ya, udah kayak yakin betul gitu. Hanya saja mungkin ya ada ada beberapa hal pertimbangan dulu ya di saat ini gitu, untuk kamu bisa rekonsiliasi sama pasangannya kamu untuk di soal judul. Ya, lagi-lagi ini tuh hanya soal judul aja. Untuk soal judul, kamunya sama dia boleh diwartakan sebagai tetap suami istri, tetap kekasih, pacaran. Seperti itu. Ya, hanya ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dulu di sana, gitu. Dan ya mungkin kalau soal yang ceritanya repot gitu ya dalam urusan-urusan percintaannya kamu dengan si mantannya kamu ini, Mari rasa itu tuh si mantannya kamu ya. Kalau dibilang dicari-cari gitu ya, siapa nih yang gagal move on dari kamu? Rasanya Mari ya si mantannya kamu, gitu ya, mantannya kamu di sini. Sepertinya dia yang gimana ya, serba-serba salah gitu. Mau ninggalin kok kayaknya belum rela gitu ya. Mau jalan juga kok kayaknya masih ingin sama kamu gitu ya. Mau jalan tanpa dirimu tapi terbelah dirinya, satu sisi masih ingin bersama dengan kamu. Nah seperti itu ya. Jadi dia yang nampaknya di sini tuh, kalau Mari bilang sih mesti yang fight gitu ya, mesti yang fight. Dia harus bisa baik-baik aja menghadapi situasi dengan kamu, gitu. Dibandingkan kamu yang sering galau, yang sering gamang, ini si pasangannya kamu yang lebih sering mengalami gejolak-gejolak gitu ya, gejolak-gejolak pikiran, emosional gitu ya. Kalau kamu mah tenang-tenang aja kalau Mari lihat di sini ya. Tapi dia lucunya gini, karena dia terbelah tadi, diajak barengan sama kamu boleh, jadi dia nolak. Mau ditinggalin bener-beneran sama kamu, dianya juga belum bisa. Nah seperti itu ya. Dan kalau Mari bilang mah dia merasa dirinya menjadi korban ya dalam relationship-nya kalian, gitu. Sekiranya dia di sini tuh yang menggagas untuk terjadinya perpisahan antara kalian berdua. Tapi itu tuh perpisahan yang dia gagaskan bukan karena kamunya itu tuh udah nggak berarti lagi bagi dia, udah tidak berharga lagi bagi dia, kamu sudah berubah dari berlian menjadi batu kerikil gitu ya, batu kuburan gitu ya. Bukan. Tetapi kemampuannya dia gitu ya, bisa dengan tenang untuk ngedampingi dirimu. Dia merasa insecure di sana. Gitu ya. Dia merasa apa yang kamu berikan kepada dia kayaknya tidak layak untuk dia dapat gitu ya. Dan dia bisa dengan ketidaklayakannya dia mendapatkan apa yang kamu berikan kepada dia. Ini tuh dia tanpa sadar bisa mengalasankan hal-hal lain gitu ya. Misalnya begini, kamu udah ngasih duit banyak sama pasangannya kamu. Tapi pasangannya kamu ini agak paradok, pelan-pelan didengar ya. Kamu udah ngasih duit sama pasangannya kamu, sekian rupiah, sekian dolar mungkin. Sebenarnya alam bawah sadarnya dia merasa tidak layak mendapatkan rupiah ini tadi, money ini tadi, lembaran berharga ini tadi. Gitu. Tapi kemudian ya, karena dia tidak merasa berharga urusan hal duit ini tadi, yang dia merasa berharga bahwa dia hanya cukup diberikan perhatian dalam bentuk omongan aja. Dia bisa kayaknya merasa seolah-olah kecewa menjadi korban dari ketidakpeduliannya kamu, sedikitnya perhatiannya kamu untuk dirinya.
Jadi di situ dia yang merasa, aduh ini hubungan tidak menyenangkan hatiku, tidak bikin aku merasa tenang dan sebagainya. Seperti itu ini dia si pasangannya kamu. Dia cemburu melihat wow-nya kamu. Di matanya dia fisikmu ganteng banget. Gitu ya, maco banget. Atau kamu cantik betul, seksi. Gitu ya. Sementara dia menilai dirinya, alah. Dia mungkin di mata kamu dianya udah cantik sempurna sebagaimana apa adanya dia gitu. Tetapi dia bisa nyari-nyariin. Rambutku keriting, nggak lurus kayak si Cancer itu, gitu ya. Hidungku mancungnya ke dalam, nggak kayak si Cancer itu mancungnya keluar, gitu ya. Jadi dia bisa ngebanding-bandingin antara dirimu dengan dirinya, dan di sana dia nggak ketemu sama kelayakannya dia, gitu ya. Dia berada di bawahnya kamu, dia nggak nyampe di levelnya kamu, gitu ya. Jadi kayak tidak merasa pantas aja jadi pasangannya kamu. Resah, gelisah, galau, gamang, dan sebagainya. Makanya ini pasangan kamu, sepanjang hubungan kalian, dia pernah kemudian kamu lihat. Berubah-ubah. Mau histeris. Gitu ya, mau histeris. Mau random banget gayanya dia. Itu bukan urusannya dia sebenarnya ya. Bukan urusannya dia sama kamu. Dia bukan bermasalah sama kamu. Tapi dia bermasalah dengan diri dia sendiri. Nah seperti itu. Jadi kalau dia yang menggagas putus sama kamu, itu hanya gara-gara dia, ya bisa aja alasannya kamu kurang banget ke dia. Itu alasan di bibir. Gitu ya. Namun kalau dia mau hening, dia mau diam, gitu ya, dia mau tenang, dia mau mengizinkan dirinya untuk menjadi clear. Dia akan tahu bahwa ini tuh masalah antara dia dengan dirinya, dengan egonya. Nah, kayak kita ya. Jadi seseorang ini tuh takut banget saat ini tuh ditinggalkan sama kamu. Walaupun ini mau acting lagi-lagi, mau acting seolah-olah dia nggak peduli sama kamu, gitu ya. Seolah dia ini tuh merasa bahwa kamu itu tuh memang sesuatu yang pantes lah untuk dicampakkan, gayanya aja. Tapi kalau dia ngelihat kamu sama cewek lain jalan, atau sama cowok lain jalan, oh bisa nih, langsung sakit lambungnya dia ya. Langsung sakit lambungnya gitu ya. Langsung on itu amigdalanya dia, menganggap bahwa adanya ancaman pada keselamatan hidupnya gitu ya. Langsung sakit itu ginjalnya. Takut gitu. Takut, cemas, gelisah ditinggalin sama kamu gitu loh. Bahwa kamu itu tuh akhirnya bener-bener mengabaikan dia, dan kamu ketemu sama seseorang yang lebih bisa ngebahagiain dirimu. Gitu dia itu ya. Langsung dia resah, gelisah gitu ya. Ya tadi sampai kena ke organ gitu ya, pecah ke organ dia punya gejolak emosionalnya dia gitu ya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya bahwa kalau Mari lihat ya masih ada urusan-urusannya kamu sama si ayang bebeknya kamu ini gitu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan lihat ya untuk di menit-menit terakhir, 2 menit aja mungkin sekitar segitu, kita akan lihat apakah akan ada asmara potensial baru yang hadir dalam hidupnya kamu. Sorry, Mari agak batuk. Kalau Mari lihat begini, sebenarnya ada orang yang memendam rasa sama kamu, gitu ya. Ada seseorang yang sudah lama banget ini loh ya, Cancer, udah lama banget di sini tuh ya, orang lain ya, ini bukan mantan ya, ini person lain yang udah kayak nyimpen gitu ya, hayalannya dia, impiannya dia gitu ya, untuk jadi kekasihnya kamu, untuk bisa punya kesempatan berpasangan dengan dirimu dan membentuk satu kisah asmara percintaan gitu ya. Ini udah cukup lama, udah tahun-tahunan loh ini Cancer gitu ya. Tapi memang orang ini kalau Mari lihat untuk berani agresif mendekati kamu gitu ya,
tampil caper, cari perhatian di hadapan kamu, boleh jadi dia nggak berani gitu lah ya. Banyak hal yang dia pertimbangkan, rasa malu, takut ditolak sama kamu gitu ya. Karena ini bisa sempat dia mencoba untuk ngedeketin kamu, tetapi upaya pendekatannya dengan kamu terasa gagal gitu ya. Dia nilai, dia anggap itu tuh gagal. Seperti itu ya. Jadi tidak berani untuk mengambil langkah kali berikutnya, mendekati, membuat kemungkinan bisa berpasangan sama kamu. Akhirnya ya udah, cinta yang disimpan di dalam hati, hasrat keinginan yang dikubur rapat-rapat di dalam diri. Nah seperti itu. Dan orang ini masih akan seperti ini ya sampai ke tahun depan gitu loh. Jadi kayak yang kamu itu tuh Mari bilang sudah abadi beberapa tahun ini dalam hidupnya dia gitu ya. Perasaannya dia ke kamu sudah abadi untuk beberapa tahun ini dalam hidupnya dia. Nah seperti itu ya. Dan mungkin orang ini bekerja di energinya bekerja di balik bayang-bayang gitu ya. Jadi tidak dia tampilkan, tidak dia tampakkan ke kamu ya, dirinya dia, kesungguhan jiwanya dia kayak gimana sebenarnya ke kamunya gitu. Apakah orang ini pernah mendekat sama aku, Cimari? Misalnya itu datang pertanyaan kamu ya. Apakah orang ini udah aku kenal, Cimari? Udah. Kamu udah kenal ini orang. Gitu ya. Kamu udah kenal banget sama ini orang. Gitu. Soalnya ini orang memang sudah hadir dalam hidupnya kamu di beberapa tahun belakangan ini. Gitu loh. Ya, kamu berinteraksi sudah sama dia, tapi interaksinya bukan membincangkan tentang rasa, tetapi ya membincangkan tentang pekerjaan kah gitu ya. Ini bisa tetangganya kamu gitu ya. Ini bisa satu perusahaan tapi lain divisi dengan kamu gitu ya. Ya ini bisa Pak Satpam komplek rumahnya kamu gitu ya. Ya ini bisa tante-tante sebelah rumahnya kamu. Ini bisa nih ya. Nah di situ. Dan mungkin dia datang dari Taurus, Virgo dan Capricorn. Bukan mungkin ya, sepertinya dia datang dari Taurus, Virgo, Capricorn, dan ini datang dari energi Sagittarius ya orangnya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari baca saat ini, Cancer. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.